Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dengan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, dua bacaan dari bacaan yang pertama sangat panjang mengenai Daniel yang melihat ada kecurangan pada saat orang tua-tua menghakimi Susana. Di sana kita bisa melihat para orang tua-tua yang jumlahnya 2 itu memang kalau memberikan kesaksian itu kalau dia benar, dia pasti lebih kuat dibanding dengan hanya 1 orang. Maka di sana Susana dan Daniel panggil 1 perempuan yang 1 anak kecil. Di sana kan kita bisa melihat bahwa itu adalah satu yang lemah sebetulnya. Tetapi justru dalam kelemahan itu Tuhan bertindak. Sehingga yang tampaknya kuat menguasai hukum menjadi sirna. Karena dia memang kuat dan menguasai hukum, dan dia bisa berbuat semena-mena karena dia punya kekuatan. Orang tua-tua di kalangan para orang tua-tua, orang-orang Yahudi yang seolah-olah mempunyai suatu kuasa untuk menggunakan hukum mereka. Sehingga kita bisa melihat kekuatan hukum yang tampaknya kuat. Ternyata jika Tuhan bertindak, justru dalam yang lemah itu bisa meruntuhkannya. Sedangkan dalam bacaan Injil kita melihat di sana, Tuhan dalam mengadili seolah-olah memang tidak adil. Karena orang yang kedapatan melakukan tindakan perzinahan itu dia tidak dihukum, tidak mendapatkan hukuman, justru yang adalah mendapatkan pengampunan. Yang dihakimi lagi-lagi perempuannya. Dan yang datang adalah rombongan orang-orang yang mungkin di sana ada ahli Taurat, para imam, juga ada orang Farisi, ada orang-orang yang menguasai hukum. Tetapi justru Tuhan itu membalikkan. Orang mengadili harus dasarnya adalah kasih, dan juga yang namanya adil, harus ada keadilan lagi, yakni kalau orang mau melakukan hukuman terhadap orang berdosa, hendaklah dia yang menghukum, jangan berdosa. Maka Tuhan itu mau mengatakan kepada orang tua-tua yang mau membunuh atau istilahnya itu dengan hukuman rajam kepada perempuan yang kedapatan melakukan zina itu, dia sebetulnya mau mengatakan bahwa orang kalau mau menghukum harus bersih dahulu, gitulah paling tidak, dengan bahasa kasarnya. Nah, di sana kita bisa melihat
bahwa kita seringkali juga mempunyai cara untuk mau menghukum seseorang. Namun apakah kita juga dalam menghukum itu, karena ini artinya menghukum, mengadili dalam arti menghukum, di sana apakah kita juga mempunyai aspek bersih terlebih dahulu hati dan pikiran kita terhadap motivasi-motivasi yang lain. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, maka bacaan hari ini sebetulnya mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa bertindak adil kalau diri kita belum melakukan adil dulu terhadap diri kita. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kita bisa melihat di sana ada sesuatu yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk kita, yakni bahwa diri kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan situasi yang baik. Di mana kalau ada orang bersalah dan dia memperlihatkan aspek pertobatan, maka harus diberi kesempatan dia untuk memperbaharui dirinya. Maka Tuhan Yesus tidak menghukum mereka, tidak menghukum orang itu, lalu mengatakan pergilah, namun jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tetap mengasihi orangnya, dan Tuhan memisahkan orangnya itu dari tindakan dosa. Yang dibenci oleh Tuhan adalah dosa, bukan orangnya. Maka dalam istilahnya memberikan satu alasan supaya orang itu bisa bertobat, melakukan kebaikan, tindakan kebaikan, dia harus memisahkan antara tindakannya, apa yang dilakukan, dengan pribadinya. Maka pribadi itulah yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita memang mau menghukum orang, yang kita hukum, misalnya yang kita adili, adalah tindakannya, bukan orangnya. Nah, Tuhan tidak mau mematikan pribadinya, namun memberikan kesempatan kepada pribadi itu untuk bertobat. Ini dasar Tuhan mengampuni. Nah, maka kalau kita juga melakukan dosa, kadangkala orang kita mengatakan bahwa saya orang berdosa, saya jauh dari Tuhan, Tuhan tidak mengasihi saya. Enggak, Tuhan tetap mengasihi kita sebagai pribadi kita, sebagai pengikut Tuhan. Namun yang dibenci oleh Tuhan adalah dosa-dosa kita. Maka perintah Tuhan dalam bacaan Injil yang hari ini, yang terakhir itu, pergilah dan jangan melakukan dosa lagi, itu juga berlaku untuk kita. Artinya kita pergi sebagai orang yang diampuni, pergi sebagai orang yang ditebus, namun kita juga penuh dengan konsekuensi tidak melakukan dosa lagi. Maka kita bisa melihat Tuhan dalam mengadili seperti itu, membebaskan dari beban-beban kita. Maka walaupun dosa kita berat, dosa kita itu seolah-olah dosa yang sungguh-sungguh mematikan, kalau kita datang kepada Tuhan lalu kita bertobat, Tuhan tetap memeluk pribadi yang bertobat itu. Maka kita jangan takut untuk melakukan pertobatan di dalam diri kita, karena Tuhan menunggu kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat merenungkan.